Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air. Ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar. Kita semuanya keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana kamu bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-721 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Aris sebagai Pamegatsi, Dedi sebagai Toh Jali, Iwan Dahlan sebagai Joko Banyu, Herman sebagai Kiai Pangon, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Kiai Pangon dan Joko Banyu mengikuti apa yang terjadi dengan perasaan tegap. Badrawati nampak mempermainkan ujung cambuknya dengan tangan kiri, sedang tangan kanannya siap mengayunkan. Sementara di arah timur rumah Kitoh Jali yang terbakar semakin berkobar. Kitoh Jali yang baru saja datang berteriak-teriak kehilangan kendali melihat keadaan rumahnya. Rumahku bagaimana ini? Rumahku terbakar. Rumahku terbakar. Rumahku.
Gopanyu. Bagaimana, Kiai? Kau pergilah, beritahu para pemuda. Suruh mereka menyalakan oncor mengepung tempat ini. Ya. Aku akan tetap berada di sini dan terus mengamati apa yang dilakukan orang-orang itu. Baik, Kiai Bangon. Agak cepat. Iya. Kekacauan terjadi di rumah Kitoh Jali yang terbakar. Beberapa orang berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api. Buah-buah tiang saka yang berdiri terpaksa diambrukkan untuk mencegah api menjalar ke bagian belakang. Sementara Kiai Pangon dari persembunyiannya terus memperhatikan apa yang terjadi dengan cermat. Paman, aku tidak sependapat dengan Paman. Tidak ada gunanya kita berbicara dengannya. Senjata kita yang harus bicara. Beri kesempatan kepadaku untuk berbicara dengannya, Badrawati. Untuk apa? Apalagi yang harus dibicarakan? Diamlah, aku minta kau diam dan dengarkan, Badrawati. Baik, akan tetapi aku tidak akan pernah membatalkan niatku untuk memecahkan kepalanya dengan cambukku ini. Kau akan mendapat kesempatan itu nanti. Kisanak Pamegatsih, tidak inginkah kau menjelaskan kepada kami berdua mengapa kau melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu? Jangan sekedar tertawa, Kisanak. Jawablah. Kau ingin mengetahui mengapa aku melakukan perbuatan tak terpuji? Tak terpuji bagian yang mana, Kisanak? Dimanapun kau berada, kau selalu meninggalkan jejak yang berbau busuk. Dimanapun kau berada, selalu ada kisah gadis-gadis yang kau nodai dan kemudian kau campakkan begitu saja. Sedemikian luas daerah jelajahmu, hingga tidak jauh dari hutan Mentau pun kau juga meninggalkan cerita itu. Bukan main. Bukan main bagaimana? Rupanya kau tahu pula, Kisanak. Aku pernah berada di Mentau. Ya, aku senang. Aku senang karena apa yang kulakukan ternyata menarik minat perhatian kalian. Kau belum menjawab, Kisanak. Mengapa kau lakukan perbuatan terkutuk itu? Kau pernah mendengar sebuah kesukaan? Misalnya, orang yang betah berlama-lama memancing? Jika kau tanyakan kepada mereka, maka jawabnya adalah senang. Mereka merasa senang. Mereka mendapatkan kepuasan dengan memancing. Lalu, demikian juga denganku. Aku merasa senang dengan perbuatan itu. Aku mendapatkan kepuasan batin dengan melakukannya. Bahkan boleh aku katakan, aku mendapatkan kepuasan batin yang luar biasa. Berdebah, ya! Tidak ada gunanya kita berbicara, Paman. Aku akan membunuhnya. Tahan dulu, Badrawati. Tahan dulu cambukmu. Keponakanmu itu luar biasa sekali. Ia masih anak-anak. Akan tetapi telah dihinggapi kekuatan luar biasa dari raja di telapak tangannya. Kau juga memilikinya, bukan? Iya. Aku memiliki pula raja itu. Tetapi mengapa perbuatanmu seperti itu? Jika kau mengetahui makna yang tersimpan di dalam raja Kalacakra itu, maka mestinya kau tidak akan melakukannya. Aku adalah aku. Apa maksudmu? Aku bukan kau. Aku bukan orang lain. Orang yang terlahir kembar sekalipun tidak mempunyai watak atau sifat yang persis sama. Apalagi soal pendapat dan perilaku. Maksudku, apa yang aku lakukan itu adalah urusanku, bukan urusan orang lain. Oh, kau tentu tidak suka jika aku mengganggu urusanmu, bukan? Aku ingin menyarankan, sebaiknya jangan lakukan hal itu. Jangan ganggu apapun yang aku lakukan, karena aku percaya kau pun juga tidak senang jika kau diganggu. Aneh sekali. Kau tidak mau diganggu oleh orang lain. Akan tetapi bagaimana dengan perilaku perbuatanmu sendiri? Oh, itu kesenangan. Dan kau tidak bisa menyalahkan apa yang aku lakukan begitu saja. Kenapa? Tanyakan kepada mereka, para gadis itu. Apakah aku memperkosa? Tidak. Aku tidak memperkosa mereka. Apa yang kami lakukan berlandasan pada rasa suka sama suka. Rupanya kau menggunakan tolok ukur kebenaranmu sendiri, Kisanak Pamegatsih. Kau hanya menggunakan benar menurut benarmu sendiri. Kau tidak senang orang lain mengganggumu. Akan tetapi pekerjaanmu mengganggu dan menyakiti orang lain. Lalu, kau mau apa? Karena kau memiliki Raja Kalacakra.
Seharusnya aku masih memberikan kesempatan kepadamu untuk menghentikan perilaku yang tidak terpuji itu. Namun nampaknya keponakanku Badrawati benar. Jika kau dibiarkan hidup, maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Lalu? Ya, terpaksa kami berdua akan membunuhmu. Oh, kalian akan mengeroyokku? Menghadapimu, kami tidak perlu menggunakan ukuran-ukuran kejantanan Kisanak. Tidak, Paman. Aku menata orang itu untuk bertarung secara jantan. Paman tidak perlu ikut campur. Aku akan menjajalnya. Aku ingin tahu, apakah ia mempunyai kulit yang cukup lihat untuk dihadapkan dengan cambukku ini? Keponakanmu itu, meski ia masih bocah, akan tetapi ternyata ia lebih menghayati perilaku jantan daripada kau pamannya. Baik, aku terima tantangan bocah tengik. Siapapun yang mendapatkan bantuan dalam perang tanding ini berarti telah berperilaku pengecut. Di dalam hati, sebenarnya Lare Angon tidak sependapat dengan apa yang dikehendaki oleh Badrawati. Bocah yang memiliki Raja Kalacakra itu telah mengurai cambuknya, sedang Pamekatsi yang telah merasakan kedahsyatan bocah itu tak mau meremehkannya lagi. Pamekatsi segera melolos senjatanya. Baru kali ini aku mengalami keadaan seperti ini. Baru di padukuan ini ada hambatan yang menghadang kegemaranku. Nampaknya aku tak boleh menganggap remeh, karena kedua orang ini justru memiliki raja sama dengan yang berada di telapak tangan kananku. Menghadapi bocah ini, yang aku harapkan hanyalah keadaan seimbang. Yang terjadi bahkan mungkin perkelahian yang berlarut-larut. Mungkin semalam penuh, bahkan sampai besok. Aku tak perlu melakukan itu. Karena jika yang seorang yang nampaknya juga memiliki Raja Kalacakra ikut mengeroyokku, aku benar-benar akan mengalami kesulitan. Aku bisa memilih melarikan diri meninggalkan mereka. Namun sebelumnya, ya bolehlah. Aku akan menjajalnya. Aku ingin tahu apa yang bisa diperbuat. Jangan sampai kau mengira aku berbuat curang. Cabut senjatamu. Terima kasih. Kau telah mengingatkan aku. Aku memang harus menggunakan senjataku. Aku tidak sanggup kalau harus berhadapan dengan cambukmu yang luar biasa itu. Nah, inilah senjataku. Hanya sebuah trisula. Namun meski hanya sebuah trisula, senjata ini telah membantuku malang melintang tanpa tanding. Kau merasa telah malang melintang tanpa tanding karena tidak ada lawan yang sepadan. Namun kali ini, jangan kau berharap berlebihan pada senjata itu. Hiya! Bukan main. Tenaga yang kau pergunakan benar-benar luar biasa, bocah kecil. Tanah yang terhantam ayunan cambukmu sampai terbelah. Sebuah peringatan yang tidak boleh aku anggap remeh. Karena jika sampai kepalaku yang kena, tentu akan morat-marit isinya. Atas nama mereka yang telah kau lukai perasaannya, atas nama para gadis yang menjadi korban kebiadabanmu, aku akan membunuhmu. Hiya! Angkat kepalamu, bocah tengik. Pertarungan antara Badrawati dan Pamekatsi itu kemudian berlangsung dengan dahsyat. Badrawati yang dilanda kemarahan tiada terkira melecut-lecutkan cambuknya, menimbulkan suara ledakan-ledakan yang menggemuruh laksana petir yang susul menyusul. Namun lawannya adalah Pamekatsi yang juga memiliki Raja Kalacakra.
Trisula yang dipegangnya berputaran dengan cepat bagaikan sebuah titiran, melindungi tubuhnya dengan rapat. Kyai Pangon memandang pertempuran itu dengan mata terbelalak. Baliknya suara lecutan-lecutan cambuk itu ternyata terdengar sampai ke ujung-ujung pedukuhan, mengejutkan siapapun yang mendengarkannya. Apa yang terjadi di Jagobanyu? Ada pertempuran. Siapa yang bertempur itu? Ada 2 orang tadi kenal yang membantu kita. Apa yang terjadi? Yang berkelahi itu orang yang kita cari. Cepat kumpulkan para pemuda. Semuanya suruh bersenjata dan nyalakan obor. Pertempuran yang terjadi itu kita kepung bersama-sama. Cepat kerjakan. Baik, Ki. Kaki bocah itu berhasil nyelonong menggedor dadaku. Apa rasanya? Ia masih bocah, tetapi sungguh sepak terjangnya sangat berbahaya. Cambuknya itu yang ternyata sangat menimbulkan kesulitan. Senjata itu sangat lentur dan bahkan bisa melucutku dari arah belakang. Demi setan naras, sudah cukup aku bermain-main. Sebaiknya aku segera meninggalkannya. Jika yang seorang itu ikut menerjunkan diri mengeroyokku, aku benar-benar akan celaka. Untuk dapat melarikan diri, Paman. Tolong bantu jaga agar dia tidak menggunakan kemungkinan itu, Paman. Jangan khawatir, Badrawati. Aku akan menjaganya. Warat, bocah itu seperti mampu menebak apapun yang sedang aku pikirkan. Ayo Rambut Putih, pusatkan perhatianmu dalam perang tanding ini. Kau boleh malang melintang mengumbar kegemaranmu. Kalau kau bisa melangkahi mayatku, jangan simpan sumpah serapah hanya dalam hati. Tak perlu sungkan-sungkan. Kalau kau ingin misuhlah. Keparat. Bagus. Kedengarannya menyenangkan sekali. Badrawati benar-benar tidak merasa sungkan untuk menggenjot kekuatannya sampai ke puncak. Hal itu membuat Pamegatsih kewalahan, apalagi jangkauan cambuk itu ternyata jauh lebih panjang daripada Trisula yang dipegangnya. Sementara beberapa orang pemuda bersenjata dan memegang obor telah melaksanakan perintah Kyai Pangon mengepung pertempuran itu dengan rapat. Badrawati benar-benar tidak merasa sungkan untuk menggenjot kekuatannya sampai ke puncak. Hal itu membuat Pamegatsih kewalahan, apalagi jangkauan cambuk itu ternyata jauh lebih panjang daripada Trisula yang dipegangnya. Sementara itu, beberapa orang pemuda bersenjata dan memegang obor telah melaksanakan perintah Kyai Pangon mengepung pertempuran itu dengan rapat. Bagaimana perkembangannya, Kyai Pangon? Sebagaimana kau lihat, mereka sekarang berperang tanding. Yang seorang itu paman dari si bocah. Nama bocah itu nampaknya Badrawati, dan ia menyebut pamannya Lareangon. Pertempuran yang mengerikan. Aku tidak pernah membayangkan ada pertempuran yang dasarnya seperti itu. Masing-masing mampu bergerak cepat dan mampu melenting seperti belalang. Wah, apa yang bisa kita lakukan? Rasanya kalau anak-anak muda itu ikut menerjunkan diri, mereka justru bisa menjadi korban. Kau benar. Kita percayakan saja usaha untuk menangkap atau menghabisi Rambut Putih itu kepada bocah dan pamannya itu. Namun demikian, para pemuda tetap diminta untuk memagari perang tanding yang terjadi. Obor dinyalakan semuanya. Baik, Kyai. Wah, bukan main. Yang seorang berambut putih, yang seorang masih bocah. Bahkan lebih muda dari keponakan. Mengapa mereka bertempur? Tanyakan saja pada mereka. Suruh berhenti dulu perkelahiannya. Ngawur mo. Sayang sekali, mereka bergerak terlalu cepat sehingga aku sulit melihat wajahnya. Terutama aku ingin mengetahui
Seperti apa wajah orang yang berambut putih itu? Mampus kau! Ya! Barat. Iya. Pertarungan yang terjadi telah merambah semakin meningkat, menjelajahi wilayah tingkat ilmu yang semakin tinggi. Ayunan cambuk Badrawati yang menyentuh tubuh Pamegatsi menyebabkan rambut putih itu harus menyeringai. Namun sebaliknya, sentuhan dari Trisula yang mampu menggapai tubuh Badrawati menyebabkan bocah itu juga harus merasakan sakit. Kedua orang yang mengadu uletnya otot itu saling melenting dan mengambil jarak. Napas mereka tersengal-sengal. Demit, bocah ini benar-benar membuatku kesulitan. Cambuknya, terutama cambuknya yang sangat menyulitkan aku. Aku berusaha menangkap ujung cambuk itu dan merampasnya, namun tak pernah berhasil. Aku harus meninggalkan tempat ini. Lebih baik aku menghindarinya. Suatu saat, aku pasti bisa menemukan bocah ini untuk menyelesaikan perhitungan. Paman Hare Angon, belajarlah menebak apa yang berada di dalam benaknya. Bantu menjaganya, jangan sampai ia melarikan diri. Barat. Hop. Iya. Iya. Barat. Kau ikut mengeroyokku. Tidak, Kisanak Pamegatsi. Aku tidak bermaksud mengeroyok. Aku hanya berusaha mencegah kau melarikan diri dari tempat ini. Gila. Aku bunuh kau. Iya. 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 Aku pecahkan kepalamu. Iya. Iblis. Kalau kau menyadari, kaulah sebenarnya yang iblis itu, Kisanak Pamegatsi. Pengecut. Paman, dia milikku. Paman jangan mengambil alih pertarungan ini. Ayo Pamegatsi, kita lanjutkan perkelahian kita. Dan buang pikiran untuk mencoba melarikan diri dari tempat ini. Kalau kau bisa membunuhku, maka kau boleh malang melintang sesukamu. Sebaliknya, jangan salahkan aku. Kalau kau yang justru akan terbunuh di sini. Iblis! Kaulah iblis. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Ya, bunuh dia! Bunuh iblis itu! Kau dengar itu, rambut putih? Mereka menuntut agar kau dibunuh. Sadarkah kau sekarang betapa banyak orang yang marah kepadamu dan menuntutmu agar dihabisi? Ada yang menuntut agar burungmu yang ganas ditangkap seperti ujung cambuk, lalu memotongnya hingga pangkalnya. Mengapa mereka tak lakukan? Kau sendiri takut? Barat, aku tak pernah takut menghadapi orang biadab sepertimu. Mana dia? Mana dia orang yang telah menodai anakku dan membakar rumahku itu? Mana dia? Aku harus bunuh dia. Jangan aku bunuh. Jangan jangan. Berbahaya sekali. Jangan Ki. Iya. Aki. Iya kau orang yang barat itu. Jangan Ki Jali, jangan. Berbahaya Ki. Jangan Ki. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sabar Ki. Aku bisa memanfaatkan keadaan ini. Aku akan membuat kekacauan dan kemudian segera memanfaatkan untuk melarikan diri. Lepaskan aku. Jangan Ki. Lepaskan aku. Orang itu harus kubunuh. Jangan. Iya. Hop, iya. Mau lari kemana kau? Hei ke barat. Hup, hiya. Apa yang terjadi berlangsung dengan sangat cepat. Dengan tidak terduga-duga, Pamegatsi melempar sebuah senjata rahasia. Benda berbentuk cakram itu melesat menerjang dada kanannya. Kitoh Jali terputar dan ambruk. Sementara Badrawati segera mengejar Pamegatsi yang melarikan diri. Hare Angon juga ingin mengejarnya, tetapi perhatiannya lebih tertuju kepada Kitoh Jali. Dia segera memeriksanya. Mati aku, dadaku. Allah. Sebuah senjata rahasia berbentuk cakram menantap di dada kiri Kitoh Jali. Tentu telah melembutkan tulang iganya. Mati aku. Mati aku. Tahan Kisanak. Aku akan mencabut cakram ini dari dadamu. Aku membutuhkan kain untuk mengikat luka ini. Ikat kepala. Gunakan ikat kepalaku.
Ia pingsan. Aku harus mengunci beberapa simpul saraf serta aliran darahnya agar orang ini tidak kehabisan darah. Bagaimana keadaannya anak muda? Luka orang ini cukup parah, Paman. Menurutku ia membutuhkan perawatan yang sebaik-baiknya dan secermatnya. Lukanya telah mematahkan sebuah tulang iga dan aku sudah meletakkan kembali pada tempat yang seharusnya, Paman. Terima kasih. Iya, silakan orang ini dibawa dengan menggunakan tanduk. Nanti jika urusanku dengan pemetik kembang itu selesai, aku akan kembali dan mencoba untuk mengobatinya. Iya. Namaku Pangon, anak muda. Kau boleh menyebutku Paman Pangon. Namamu Lareangon, bukan? Benar, Paman. Aku atas nama seluruh penduduk padukuhan kerajaan ini, atau juga atas nama seluruh penduduk Pademangan Puring, dan juga para korban yang lain yang minta tolong padamu. Karena kau dan keponakanmu yang luar biasa itu yang nampaknya bisa menghadapi sepak terjang rambut putih itu. Tolong bunuh dia. Hentikan sepak terjang perbuatannya. Doakan semoga kami berdua mampu, Paman. Iya. Orang itu terbang dia. Wah, bukan terbang. Dia meloncat. Iya, meloncat seperti terbang. Sudah. Kalian semua jangan bingung. Segera buat sebuah tandu. Kita gotong Kito Jali ini ke pendopo kerajaan. Dengan cekatan, para pemuda segera membuat tandu dari bambu. Kito Jali yang pingsan itu kemudian mereka gotong beramai-ramai menuju ke pendopo padukuhan kerajaan, di mana tempat itu para gadis dan orang tua berkumpul untuk menjaga jangan sampai dijamah sang pemetik kembang. Sementara itu, Badrawati dan Pamegatsi terus berkejaran. Dengan cambuknya, Badrawati menggait kaki Pamegatsi. Kurang ajar. Mau lari kemana kau? Tunggu. Apa? Kau mau mengatakan apa? Kita berdamai saja. Kita tidak perlu berkelahi. Seenak itu? Kita jangan berkelahi. Kita tak perlu bertarung. Kita sama-sama memiliki Raja Kalacakra. Kita tak perlu melakukan hal itu. Aku berjanji. Apa janjimu? Aku tidak akan mengganggu para gadis Kademangan ini. Aku akan meninggalkan tempat ini. Kau pikir aku akan menyetujui gagasanmu itu? Bodoh sekali. Kalau aku bisa kau tipu, Pamegatsi. Meski kau memiliki Raja Kalacakra, aku tak peduli. Tak ada yang mengatakan sesama pemilik Raja Kalacakra untuk tidak saling membunuh. Ayo, angkat kembali trisulamu. Hadapi aku lagi. Leh, dengarlah. Apa? Kau salah mengatakan sesama pemilik Raja Kalacakra boleh saling membunuh. Kau keliru. Aku tahu bahwa kita memiliki sebuah tugas yang harus dikerjakan. Bukankah benar demikian? Tidak perlu. Perbuatanmu yang amat terkutuk itu telah menyebabkan tugas yang kau emban itu gugur. Kau tak perlu memikirkannya lagi. Yang perlu kau pikirkan sekarang adalah menghadapi aku. Mereka yang memiliki Raja Mata Durga itu tentu tertawa menyaksikan apa yang kita lakukan. Sesama pemilik Raja Kalacakra justru saling membunuh. Cukup. Ayah! Jali, mengapa? Ayah! Tenang semua, tenang. Biarlah Kiai Pangon nanti yang akan menjelaskan pada kalian. Ayo beri tempat untuk berbaring, ayo.
Pendapat padukuhan kerajaan itu kemudian gempar. Pepetan menangis sejadi-jadinya mendekap ayahnya yang terpujur kaku. Haning Mangesti dan Sesanti berusaha untuk menenangkan dan menghibur gadis malang itu. Kiai Pangon kemudian berdiri, semuanya diam untuk menerima penjelasan atas apa yang terjadi. Nah, mampukah Badrawati mengalahkan Pamekasi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.